Ya, salam Just Talk. Gue kembali lagi dengan review dua pertandingan. Gue punya ekspektasi yang sangat tinggi terhadap pertandingan ini, terutama dari pihak Porto dan Munchen karena skor 2-0 dan 3-2 itu semua sangat masih memungkinkan. Apalagi Chelsea bermain di atas kertas home tapi mainnya di Sevilla. Jadi lebih jauh Chelsea ke Sevilla daripada Porto ke Sevilla. Itu sebuah advantage yang tidak atau kurang dimanfaatkan oleh Porto. Kita mulai dari PSG dulu, oke? Okay? PSG ball possession 45, Munchen 55. Total shots Munchen 14, PSG 10. Chances created 7-10, 7 PSG 10 Munchen, tapi big chance PSG 3 Munchen cuma satu. Kita cek lagi. Eh, apakah kalau kalau lihat dari statistik, wah seolah Munchen menguasai pertandingan, ball possession 10% lebih bagus, shotsnya 14 lebih banyak, chances creatednya lebih banyak, tapi big chance satu. Nah kalau lu lihat yang gue harapkan kan adalah pertandingan seperti di Munchen, di mana mereka memang ketinggalan, tapi PSG itu dari sisi permainan diobok-obok, nyaris nggak pegang bola. Waktu itu Munchen melakukan 30-an shots dan sekarang cuma 14, kurang dari setengah dari match pertama. Jadi harapan gue cukup tinggi. Gue bilang PSG itu kalah lawan lawan MU, lawan Barca pun harusnya kalah kalau penalti Messi itu masuk dan Des Mistar nggak kena apa namanya. Jadi di kandang PSG tidak sekuat away, dan Munchen main dimanapun mereka selalu bisa cetak gol. Cuman yang jadi masalah, tidak ada Lewandowski, tidak ada Goretzka, tidak ada Gnabry. Oke. Okay? Dan itu sangat berpengaruh. Di samping itu menurut gue ya, Davis mainnya jelek banget. Leroy Sané nggak begitu kelihatan. Apalagi Moting nggak usah dibahas. Itu pemain nggak layak main. Itu main di Stoke City lebih layak. Um, jadi David Alaba, Kimmich, Soso, Muller, Coman, Soso. Jadi kalau kita lihat apa perbedaannya di match pertama dan kedua, kalau gue bilang satu, jarak pemain Munchen itu terlalu jauh. Oke. Okay? Kedua, terlalu buru-buru. Kalau di match pertama mereka benar-benar melakukan ball possession di tengah, pelan-pelan digeser, kurung. Kurung bisa shot, bisa apa, semua jenis bisalah. Tapi tadi enggak. Tadi enggak dikurung dan dikit-dikit long ball, dikit-dikit long ball. Shootingan dari lini kedua cuma 2-3, enggak terlalu banyak. Nah, karena jarak antar pemain somehow ini terlalu jauh, PSG dapat peluang untuk membangun serangan. Jadi reaction footballnya PSG itu kemarin berhasil banget. Karena satu ruang, dan kedua PSG ini punya pemain kan skillful semua. Oke. Okay? Skillful dalam arti mereka dalam ruang kecil, kombinasi 3-4 orang sangat bisa keluar, dan kemarin itu berapa kali terjadi. Bahkan peluang besar itu dari PSG. Neymar 2 kali, sekali kena tiang, sekali kena mistar. Jadi kalau menurut stats dari 3 peluang besar, Neymar juga sekali, sisanya setengah peluang lah. Munchen dapat juga, ya setengah peluang, lebih banyak setengah peluang daripada peluang besar. Mungkin cuman ya golnya Choupo-Moting itu juga gol jatuh dari langit kalau gue bilang. Ketepis bolanya ke atas, di situ ada Choupo-Moting. Jadi secara overall gue bilang PSG sangat layak lolos. Walaupun leg pertama permainan kurang bagus, tapi efektivitas tinggi. Hari ini efektivitas rendah, main lebih bagus. Cuman nggak bisa dimanfaatkan, sama sekali nggak bisa dimanfaatkan sama si siapa namanya, PSG. Neymar, ya Neymar gue rasa pemain terbaik ya. Tapi kadang gocek-gocekan terlalu banyak sehingga
sering hilang, cuman beruntung hilangnya tidak menjadi fatal dengan counter attack dan lain-lainnya. Mbappe, ya nggak jelek juga, tapi ya that's Mbappe, berapa kali kena apa namanya, kena offside dan golnya dapat satu gol tapi juga offside dianulir. Cuman setelah itu juga nggak begitu kelihatan amat, nggak setajam pas di leg pertama, sama kayak Barca. Di leg pertama luar biasa, leg kedua nggak kelihatan juga. Cuman secara overall berdasarkan performanya Munchen hari ini dengan peluang yang mereka dapatnya, nggak layak juga lolos. Cetak satu gol, oke, skor 3-3. But that's enough. Ini pasti karena nggak ada Lewandowski, nggak ada Gnabry sama Goretzka. Itu ngaruh banget. Kalau ada tiga pemain itu selesai PSG. Tapi ya, this is football. Nggak bisa diprediksi siapa yang turun, siapa yang menang, faktor luck-nya gede, bla bla dan lain-lain. Kalau PSG tadi juga harus diakui kurang beruntung. Kalau beruntung dikit, itu yang kena tiang harusnya masuk. Kena mistar juga. Tapi ya sudahlah, PSG lolos. Gua harap ketemu City. Kita ke Chelsea Porto. Chelsea tampil seperti biasa dengan 3-4-3, tapi yang bikin gue agak kaget ya, gue paham rotasi. Cuman di depan Mason Mount, Pulisic, Havertz, seperti match terakhir mereka bermain luar biasa, bagus juga dengan tiga pemain depan itu. Jorginho, Kante, gue masih paham karena lebih defensif. Toh mereka sudah unggul dengan 2 gol. Reece James di kanan itu gue masih nggak begitu paham. Kenapa? Karena Odoi bermain bagus banget di kanan. Nah sekarang kalau lu pasang di sayap Reece James, Chilwell, artinya Chelsea ini lebih fokus ke bertahan daripada menyerang, dan itu sangat kelihatan. Nggak bisa disalahin Tuchel juga. Tapi Porto itu dari awal ngegas loh. Jadi dari dari detik pertama sampai 90 menit itu temponya tinggi, wang wung. Cuman karena permainannya apa namanya ya, kayak gaya Tarkam kalau gue bilang ya, nggak ada pola, lebih dribbling, passingnya hilang, dan end passingnya jelek. Itu dua-dua. Kalau kita lihat statistiknya, ball possession Porto lebih banyak 54%, 46 Chelsea. Oke, sedikit lebih banyak. Total shot cuma 8. Hanya 8 90 menit. 2-2-8. Big chance Chelsea masih ada 2. Porto 0, tapi dapat 1 gol, dan golnya itu di menit ke berapa ya? 92, 93. Injury time 4 menit, jadi waktunya nggak cukup. Nah, akurasi passing sukses itu hanya 80%. Porto 8, Chelsea lebih parah, 79%. Justru kalau sebuah tim dengan sirkulasi bola cepat, dengan serangan bagus, biasanya akurasi passingnya di atas 85%. Akan tetapi di sini nggak kelihatan. Inilah yang gue selalu bilang, kemungkinan besar gue nggak tahu siapa yang lolos ya, tapi gue harap, feeling gue sih Madrid yang lolos. Feeling gue nggak dilepas lagi 3-1 lawan Liverpool. Tapi ya, you never know. Ini sepak bola, kalau Liverpool on fire bisa aja. Tapi kalau gue bilang akan ketemu Madrid, dan kalau Chelsea bisa lolos ke final lawan Madrid, gue angkat topi. Salut buat Chelsea. Feeling gue diobok-obok kayak tahun lalu pada saat lawan Munchen. Karena Madrid untuk gue ya, jam terbangnya terlalu tinggi, mentalitasnya terlalu bagus, kualitas individunya bagus, sehingga gue nggak yakin bisa Liverpool bisa lolos. Ya kecuali ada kartu merah, 2 penalti kayak gitu-gitulah, anything can happen. Karena 2-0 Liverpool lolos. Tapi kalau semua berjalan normal, gue lihat Madrid yang akan ketemu Chelsea, dan gue nggak yakin. Bahkan gue lebih yakin Madrid yang lolos, apapun yang terjadi, kan ada 2 match ya. Jadi secara overall sih, kalau gue boleh jujur, gue tidak begitu puas dengan permainan, terutama Chelsea. Gue berharap lebih banyak. Chelsea sedikit lebih rapi. Porto ya kayak match pertama sebenarnya nggak berubah, tapi Chelsea ngedrop banget dibanding match pertama. Inilah yang gue selalu bilang,
Chelsea ini nggak konsisten, tapi beruntung mereka dari leg pertama bisa cetak 2 gol, sekarang kebobolan satu tapi lolos. Cuman nextnya sebenarnya ada tinggal 2 ketemu di final, siap kalau masuk final dan ketemu Madrid 2 match. Bisa nggak kalau main kayak gini lawan Madrid selesai. Jadi mereka harus, gue tidak bilang Chelsea nggak punya peluang ya, definitely punya peluang. Tapi harus ditingkatkan lagi kayak kayak di Liga match terakhir itu, gue lupa lawan siapa. Kalau main kayak gitu, semua smooth serangan, smooth semua bisa, baru mereka punya peluang lawan Madrid. Kalau nggak, ya berat sekali. Sementara PSG ya ketemu Munchen, City itu yang seru. Semoga ketemu City. Ntar City kesandung lagi sama Dortmund. Karena City di bawah Pep nggak pernah lolos lebih dari perempat final. Jadi semoga kali ini bisa lolos ke semifinal dulu lah. Oke, thanks for watching.